Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MBS yang berbahagia. Hari ini hari yang sangat spesial, bertepatan di hari Jadi Sragen ya, HUT Sragen yang ke-276. Saya ini kedatangan tamu yang spesial, namanya Mas Sinan Muhammad Nizar. Muhammad Nizar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat juga. Nah, kebetulan Mas Muhammad Nizar ini yang lagi viral ya, karena apa? Karena habis mendapat medali perak di Asian Games Vietnam. Olahraganya? Cabang olahraganya futsal, Pak. Cabang olahraganya futsal. Nah, ini asli Sragen teman-teman ya, asli Sragen. Beliau lolos seleksi untuk mewakili timnas Mas ya, timnas futsal dari Indonesia yang berlaga di Vietnam. Luar biasa. Ini asli mana Mas rumahnya? Kalau asli saya di Dusun Klecok Kulon, Pak, Sidoarjo. Oh, Klecok Kulon. Sidoarjo. Oke, jadi Sragen juga Mas ya? Sragen. Terus ngomong-ngomong Mas, itu kok bisa sekarang menjadi atlet futsal itu sejarahnya gimana? Dulunya gimana? Kalau sejarahnya, Pak. Kalau sejarahnya emang awal dari saya tuh basicnya adalah sepak bola, Pak. Oh, sepak bola. Dari SD saya udah ngikutin sepak bola tuh di akademi sekolah sepak bola di Sragen. Oh, Sragen. IM ya, betul. Saya dari kecil dan sampai SMA, Pak. SMA. SMA tuh masih di Sragen kan. Sempat ngikutin PISRA junior juga pernah, PISRA senior juga pernah. Senior juga ya. Terus yang manajemennya juga Bapak. Oh pernah. gitu. Itu ke Liga 3 itu ya? Ya Liga 3, Pak. Terus sejak saya udah pindah ke kuliah. Nah, situ ada kesempatan ada kayak seleksi, Pak. Di seleksi ada ya. UKM lah, namanya kayak ekstrakurikulernya futsal lah. Oh gitu ya. Dan mengikuti futsal semenjak itu sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Nah, terus pas waktu seleksi itu yang diikuti klub apa itu? Kalau yang waktu seleksi itu kalau klub amatir, Pak ya. Amatir ya. Kalau futsalnya kan futsal WNY. Kalau klub amatirnya itu saya waktu pertama itu di FFC Planet Sleman, Pak. Itu ikutin Liga Nusantara. Liga Nusantara ya. Di bawah dari Pro Futsal League, Pak. Oh gitu. Nah, sekarang kan di Pro Futsal League ya itu. Itu ikut klub mana itu, Mas? Pertama waktu itu FCT, Pak. Waktu itu FCT dari Liga Nusantara terus juara. Terus itu kan naik kasta, Pak. Oh, naik kasta ke Liga profesionalnya, Pak. Sementara FCT itu selama 1 tahun, Pak. Saya di FCT Planet. Habis itu ada panggilan ke Famos Mataram, Pak. Itu Famos Mataram itu di Lombok. Di Lombok, oh ya. Saya selama 3 tahun di sana, Pak. Wah, dekat Mandalika ini. Ya. Berarti membela tim Mataram itu 3 tahun ya? 3 tahun, Pak. Alhamdulillah 3 tahun itu saya mendapatkan juara 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ngomong-ngomong posisinya di apa Mas ini? Kalau di Saya kiper, Pak. Oh, kiper ya. Kiper ya, luar biasa ini. Nah, terus kok Mas, akhirnya kok ikut bisa ke SEA Games itu gimana ceritanya? Kalau buat SEA Games karena kita kan pasti ada seleksi, Pak. Ada seleksi juga ya. Seleknas di situ. Tapi sebelumnya saya juga pernah seleknas di tahun 2019 waktu 19 Tapi di situ saya ikut dalam turnamen MSC Cup di Indonesia waktu itu di Jogja. Ada beberapa tim dari negara lain juga di situ. Kita mendapatkan juara 2, Pak, di situ. Juara 2 ya. Kan konteksnya bukan itu cuma MSC Cup kayak turnamen biasa gitu. Turnamen biasa. Tapi antar negara. Gitu. Antar negara, oh gitu ya. Habis itu ada kegiatan lagi AFF, tapi saya tidak masuk dalam squad, Pak. Masuk squad lagi tuh tahun ini yang tahun ini ya, SEA Games. Jadi ke SEA Games ini alhamdulillah masuk squad, terus bisa timnas alhamdulillah mendapatkan perak juga. Oh ya, alhamdulillah ya. Itu berarti pas seleksi saingannya juga banyak ya? Lumayan banyak, Pak. Karena kita kan futsal juga pemainnya juga banyak, Pak. Kita banyak juga ya. Itu 20 pemain yang dipilih, 3 kiper dan 17-nya pemain, Pak. Jadi agak susah juga. Susah juga ya. Karena pemain-pemain luarnya juga bagus juga. Jadi pemain-pemain dari tim-tim lain juga bagus-bagus juga ya. Iya. Itu kemarin berangkat ke Vietnam tanggal berapa Mas itu? Tanggal ke Vietnam itu sekitar tanggal 7 atau 8, Pak, setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Berarti berapa hari di Vietnam? Selama hampir sampai sekarang tuh 2 mingguan, Pak. 2 mingguan ya.
Berarti bertanding berapa kali Mas itu sampai dapat perak itu? 4 kali Pak. 4 kali ya. Ada 5 tim yang maksudnya dalam konteks futsalnya lebih bagus Pak. Jadi kayak Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Myanmar dan Indonesia. Itu 5 saling ketemu. Kita nggak pernah kalah Pak, nggak pernah kalah. Tapi kita draw 2 kali. Gitu ya, draw 2 kali ya. Menang 2 kali. Menang 2 kali. Cuma kita kalah beruntung sama Thailand. Oh, berarti poin yang ngitungnya poin ya? Bisa ketemu karena poinnya saja. Thailand itu lebih banyak karena dia menang 3 kali dan draw sekali. Nggak seperti Piala Dunia ya, saling ketemu unggul yang mana enggak ya? Oh, berarti seperti ya liga ya, liga sepak bola ya, oh gitu. Nah, terus kok sekarang di ini Mas di Pontianak itu ikut klub Pontianak itu lah, itu sudah berapa tahun itu kalau itu? Kalau klub Kancil BPK baru tahun ini Pak saya. Oh, baru tahun ini. Dari Famos selama 3 tahun terus saya pindah ke Pontianak lagi Pak, merantau lagi lah. Oh, itu berarti seleksi juga ya? Kalau udah klub sih kita ada pemanggilan sih Pak. Pemanggilan ya. Kayak seperti itu. Rekrutmen itu? Ya, ada. Bursa transfer ya. Oh gitu. Kontraknya habis di tim sebelumnya kita dapat panggilan dari tim ini. Oh gitu. Habis dari Mataram terus ke sini tuh ya. Oh. Ya berarti kan sudah profesional ya. Iya. Ya, kuliahnya udah selesai nih? Alhamdulillah udah selesai Pak. Udah selesai ya gitu. Kemarin berapa Mas? Jadi Sragen ini berapa? Yang katanya 2 yang ikut ke dari atlet Sragen yang futsal tuh 2 Pak. Oh 2 ya. Namanya Guntur. Dia sudah berangkat ke Surabaya karena melakukan latihan Pak. Latihan juga ya. Kemarin besok akan berangkat juga ke Pontianak. Oh Pontianak lagi ya, Mbak, istirahatnya sebentar ya di rumah ya. Padahal belum kangen ya, belum mari kangen ya sama keluarga. Bagi-bagi waktunya. Bagi waktu. Dan kalau teman Mas Guntur itu di mana Mas itu anunya? Klubnya. Klubnya mana ini? Kalau klubnya dia di Bintang Timur Surabaya Pak. Ya deket ya kali itu ya. Deket lah. Cuma Surabaya ya. Paling tal 3 jam ya lah dari situ. Kan Pontianak ya. Iya, berarti dengan menjadi olahraga profesional akhirnya kan ya tahu luar negeri, keliling Indonesia ya dapat duit ya. Gimana Mas selama ini apa itu penilaian Anda tentang perhatian pemerintah itu khususnya olahraga futsal sendiri gimana? Apakah sudah bagus atau memang perlu ditingkatkan lagi atau gimana? Pasti sudah bagus Pak, cuma sudah bagus, ya? Ada peningkatan sih. Ada peningkatan, terutama dalam hal apa itu? Dalam kayak sarana dan prasarana di Kabupaten Sragen itu paling penting Pak. Oh gitu ya? Jadi walaupun saya jarang di Sragen Pak, tapi saya mengamati juga kalau sarana prasarana di Sragen itu belum ada yang standar gitu Pak. Masih tertinggal ya daripada yang... Kita sebagai atlet futsal tuh kalau kita latihannya di lapangan kecil Pak istilahnya. Kalau kita terus ada event besar di ke Poprov atau sekitar PON gitu Pak, jadi kan lapangannya tetap beda Pak. Beda ya? Jadi kayak adaptasinya pasti kurang Pak, jadi latihan di lapangan biasa sama di lapangan standar kan lumayan gitu. Jadi mungkin harus ada peningkatan di sarana prasarana juga, terus peningkatan mutu pelatih juga Pak. Pelatih juga ya? Yang berlisensi itu paling penting Pak. Oh betul ya? Buat meningkatkan pemain juga. Pemain juga ya, jadi mungkin secara skill, secara teknik ya. Itu jangan sampai kita tuh tertinggal dari kota lain juga. Oh gitu ya, betul. Terus Mas pesan Mas Muhammad Nizar ya, itu kepada adik-adik kita itu gimana ini generasi Sragen ini khususnya dalam olahraga ini? Ya pesannya buat adik-adik Sragen ya tetap semangat terus berlatih karena kita tidak tahu lah Pak istilahnya sampai ke jenjang yang seperti saya ini. Dari awalnya kita latihannya juga pas-pasan dan saya harus ke Jogja Pak untuk menambah ilmu saya juga. Oh gitu ya, jadi di Jogja itu ternyata juga tambah ya skill. Ya, kalau kita nggak keluar buat bersaing atau menimba ilmu kita juga susah juga Pak. Juga susah juga ya, seperti katak dalam tempurung ya, gitu. Jadi ya semangat terus buat teman adik-adik yang di Sragen pastinya. Ini ada peluang buat kalian lah karena kami berdua, saya dan Guntur bisa mengatakan bahwa futsal di Sragen itu bisa gitu Pak. Bisa, tidak kalah dengan yang lain ya, tidak kalah yang lain. Menurut saya kota yang paling mengumpulkan 2 pemain itu Sragen mungkin. Sragen saja ya, wah luar biasa ya. Yang lain kayaknya cuma 1 dari Semarang, 1 Papua, 1 atau Jakarta. Padahal yang lain itu campur-campur dari berbagai provinsi ya. Kita skupnya kabupaten ngirim 2. Kita tentunya sebuah
kebanggaan ya. Kebanggaan sendiri lah buat adik-adik juga lah. Kalau Sragen pasti bisa. Gitu. Pasti bisa gitu, asalkan mau berusaha Ya, gitu. itu. Ini Mas ya, terus Mas Nizar ini kan sekarang sudah menjadi pemain profesional. Nah, tentunya kan pastinya kan tetap ya ada usia produktivitas itu kan ada ya Mas. Lah, pertanyaannya lah kira-kira Mas Nizar ini kedepannya ini cita-citanya setelah mungkin pensiun dari atlet profesional itu apa kira-kira Mas? Ya, pengennya sih Pak, saya pengennya itu ada membuka peluang usaha lah. Peluang usaha ya. Peluang usaha itu mungkin buat saya juga udah yang terbaik lah peluang usaha, atau ada siapa tahu saya bisa mencari lisensi untuk jadi pelatih. Pelatih gitu ya. Buat membangkitkan olahraga di Sragen ya. Juga, jadi jangan sampai kita tuh ketinggalan juga lah. Itu mungkin itu sih Pak. Oh gitu ya. Ke depan sih. Oh gitu ya. Jadi mungkin menjadi pengusaha tapi yang masih berkaitan dengan ya, olahraga. Mungkin dalam olahraga gitu. Ya, jadi kita kalau dalam olahraga itu rasanya bisa mencintai Mas ya, mencintai ya, menyatu dengan olahraga Mas ya. Itu sekaligus juga biar olahraga Sragen meningkat gitu ya. Itu. Terus Mas ini belum beristri ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah, oh itu dapat orang mana itu? Istri saya Sambirjo. Sambirjo. Lah kalau ditinggal itu gimana? Ditinggal merantau atau ikut ke luar Jawa? Kemarin ini saya tinggal sih Pak, karena tinggal ya. anaknya masih kecil kan. Masih kecil ya. Masih di bawah 1 tahun kan, jadi berani untuk berpergian. Berani untuk berpergian. Ke depan kayaknya akan saya bawa ke sana. Oh, ke sana ya. Itu kontraknya berapa tahun Mas itu kalau di? Kalau di Kancil BBK saya selama 1 tahun itu 10 bulan Pak. Oh, 10 bulanan ya. Satu musim ya. Musim full. Itu kalau bertanding ya keliling Indonesia berarti ya? Iya Pak. Oh gitu ya. Ntar di putaran kedua ini di tanggal 18 Juni itu mainnya di Pontianak Pak. Seri pertama di putaran kedua. Gitu ya. Terus ke Lombok ada. Ke Lombok. Itu ke Semarang. Terus ke Jogja, terakhirku di Lampung Pak. Gitu ya. Nek kalau itu ya, kalau di sepak bola yang lapangan besar itu kan ya, kalau sudah kan ada urutannya Linus mungkin ya, masih bisa dibiayai APBD. Ya, tapi untuk Liga 2 dan Liga 1 itu kan sudah profesional. Ya, nah, untuk Pro Futsal League ini juga profesional ya? Profesional Pak. Berarti PT ya jangan? Ya, semua klub pasti membuat PT buat. Oh gitu ya. Badan hukumnya PT aja. Sponsornya Mas rata-rata dari apa? Karena saya jujur saja nggak begitu ngikuti futsal gitu loh. Kalau dari tim saya sih yang saya ketahui kemarin ada Bang Kalbar juga. Oh Bang Kalbar. Di Bang itu di Kalbar ini mestinya paling besar lah istilahnya. Gitu ya. Terus ada Pertamina juga Pak. Pertamina ada, ya BUMN ya rata-rata ya. Banyak sih BUMN sih Pak. Udah diminum dulu Mas, diminum dulu biar agak santai ngobrolnya. Umur berapa Mas Nizam ini? Umur saya 27 tahun Pak. Ya tapi jadi menikah tapi juga tidak menghalangi dalam berkarir ya Mas ya. Malah rezekinya sekarang ya. Rezekinya malah mungkin habis menikah malah dikasih jalan ya. Jadi bisa jadi benar-benar merangkak dari bawah ya. Iya Pak, saya merangkak dari bawah karena saya waktu kuliah sebelum terjun ke futsal itu saya juga pernah izin ke orang tua Pak. Jadi, mohon izin ini Nizar pengen ke futsal lah, karena mungkin dorongan orang tua juga Pak. Orang tua juga mendorong ya? Pasti Pak, orang tua pasti mendorong. Alhamdulillah doa. Tapi awalnya kenapa kok pindah futsal, karena sepak bola kan udah nanggung sampai Liga 3 udah. Jadi kita udah Liga 3 hampir ke tapi malah pindah terus. Belum ada solusi ya. Ya saya udah sampai pembuktian lah kembali sembari berjalannya waktu kan, alhamdulillah orang tua juga mendapatkan hasil ya gitu kan. Tapi kalau main di bola besar juga masih ada ya? Masih aktif. Masih aktif, kadang-kadang aktif sih kayak mungkin ada kegiatan apa fun football atau apa mungkin pasti saya mengikuti sih Pak, karena ya kalau udah sama sepak bola sama futsal udah cinta lah. Cinta, jadi bisa ada. Bapak orang tua mendukung ya, itulah ya Bapak atau Ibu sendiri latar belakangnya apa? Kalau Bapak Ibu sendiri latar belakangnya
beras swasta sih. Beras swasta ya, bukan PNS, bukan Bukan sih. petani, bukan ya. Tapi berpikiran modern ya, karena mendukung bakat anak. Oh, ini medalinya Mas ya? Ini medali perak, Pak. Wah, ini medali peraknya dari SEA Games ya, SEA Games Vietnam. Ini ya, luar biasa teman-teman ya, ini kado spesial Kabupaten ya Sragen. buat Kabupaten Sragen ya. Tentunya ini kado spesial di hari Jadi Sragen yang ke-276. Yang tentunya ini membanggakan kita semuanya. Kita mendoakan Mas Nizar sehat selalu Mas, Amin, Pak. sukses selalu, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gitu. Dan juga kita juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Sragen merealisasikan harapan Mas Nizar, yaitu satu tentang sarana ya, sarana prasarana yang standar di bidang olahraga di Kabupaten Sragen, dan tentunya didukung oleh pelatih yang profesional. Selamat malam Mas Nizar, matur nuwun atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.